Baik, selamat sore ya teman-teman. Kita mulai balik lagi ya. Sebentar. Oke, selama beberapa hampir seminggu ya. Ya, seminggu saya tidak bisa live karena ada urusan keluarga. Ya, jadi kita mulai lagi. Kayaknya indeks sih sebenarnya tidak kemana-mana. Cuman target pertama dia di 8.272 itu sudah tercapai. Jadi next kita tinggal melihat ke 8.471 ya. Jadi artinya ini mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat ini ya sempat bilang kalau indeks itu akan sampai ke 8.250. Jadi ini udah clear ya, udah lunas ya. Bahkan ini masih ada sisa 2-3 bulan lagi. Nah, kemudian JP Morgan kan bilang sampai 8.600 ya. Jadi kita tinggal lihat nih dari jarak ini sampai ke sini itu kira-kira dalam 3 bulan itu bisa tercapai nggak? Nah, kalau itu bisa dicapai, nah ini mungkin saya perlu mengingatkan kembali ke teman-teman ya tentang psikologi trading ya, tentang psikologi. Apa yang kita mau lihat dari psikologi ini, yaitu selalu perhatikan sebuah quote yang dari Mr. Warren Buffett ya, yang dia mengatakan bahwa apa? Saat orang lain sedang bereforia, di situ lo harusnya jualan ya. Saat orang lain nanti fear ya, fear itu adalah tempat di mana lu ngambil barang, bener ya? Nah, apa yang kita lakukan sekarang ya? Kalau teman-teman lihat ya, memang saham-saham yang sudah ada dalam rekomendasi kita kan sudah mulai jalan ya. Memang masih ada yang belum. Tetapi hampir boleh bilang sebagian besar udahlah ya. Teman-teman harusnya udah cukup tebal ya mestinya cuannya ya, walaupun seminggu ini nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya kita mungkin nggak ada saham baru dan lain sebagainya ya. Oke, nah jadi teman-teman lihat lagi ya sekali lagi ke ini ya ke sebentar ini biar saya geser biar nanti IG bisa kelihatan. Jadi apa yang kita lihat di sini ini kan adalah tabel yang sering kita pakai ya. Yang yang kemarin kita di sini kemudian habis ada bear trap segala macam ya, itu sudah kita lalui semua. Nah, kondisi kita mungkin sebentar lagi ada di tempat ini. Ya, ada di tempat ini. Jadi kalau lihat lagi indeks harga saham gabungan ya. Apa yang terlihat di situ? Ya, terlihatnya adalah ini kan adalah pergerakan sebelumnya nih. Sorry. Ini ada pergerakan sebelumnya kan, ya. Kemudian terjadi bear trap di situ. Ya, ini saya gimana caranya bisa postingin di sini ya? Bisa nggak ya? Tidak bisa ya. Tidak bisa paste itu ya. Ada satu gambar di sini ya. Jadi teman-teman bisa bisa lihat dulu lebih jelas ya. Tapi oke lah ya, teman-teman. Jadi seenggaknya coba bayangkan ya. Ini adalah pergerakan rally di mana orang-orang mungkin tidak percaya. Ah ini mah bentar lagi ambruk ya. Nah kemudian habis itu di sini ambruk kan, ambruk ya. Waktu itu gara-gara Trump ya. Kemudian habis itu penerapan itu segala macam. Nah kemudian habis itu ambruk. Nah ambruk, ambruk di sini masih banyak orang karena ini datang dari fear kan. Ini datang dari fear, dari suasana fear di mana turunannya kan tajam. Ya, kemudian habis itu naik. Nah, naik ya, fear ini kan belum hilang. Jadi orang masih ragu-ragu kan, apakah benar ya indeks itu akan jalan, indeks itu akan lari atau segala macam kan. Kemudian habis itu terjadi penurunan pada indeks. Nah, semua orang merasa bahwa oh benar. Ternyata apa yang gua takutkan itu terjadi. Padahal kalau buat teman-teman review itu ya video-video sebelumnya kita udah bilang ini adalah bear trap. Jadi ini adalah perangkap di mana ya mungkin ya bisa kita masih bisa serok apa barang yang lebih murah dan lain sebagainya. Ini bear trap. Secara psikologi trading itu disebut sebagai bear trap. Ya, bear trap kemudian habis sudah turun kan. Dia turun dan dia rally kembali. Nah, pada saat dia rally kembali, orang kan tetap masih dalam keadaan fear, kemudian habis itu udah ditakutkan kembali. Nah, jadi masih trauma dengan pergerakan ini. Ya, pergerakan yang di sini dia masih trauma. Oh, nggak bener, nggak bener, nggak bener ya kan? Nanti pasti akan turun lagi. Jadi mereka belum ada tindakan sama sekali di daerah sini. Itu biasa yang sering dilakukan oleh retail-retail. Kenapa? Karena mereka belum yakin, apalagi kondisi kondisi keuangan, kondisi ekonomi yang ada, semua itu masih diselimuti oleh katalis-katalis yang sifatnya negatif. Betul ya? Ya, katalis-katalis yang sifatnya, ah ini mah ekonomi tidak baik-baik. Indeks itu naik karena sekelompok saham saja, bla 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 segala macam. Teman-teman review deh sebelumnya ya.
Ya, nah itu semua terjadi kan di dalam indeks. Nah, kemudian habis itu demo. Ini demo nih. Oh, jangan-jangan Black Swans nih. Ya, jangan-jangan Black Swans. Ternyata ya demonya nggak cuma berlangsung sebentar dan trap ya naik lagi. Jadi ini nggak ada bear trapan lagi. Nah, dengan melihat ini tabel ini, maka kita tahu bahwa kita ada di sini. Sekarang kondisinya kita ada di sini. Sampai nanti teman-teman akan lihat akan ada rally. Ya, kondisi di sini kan adalah kondisi optimis. Jadi orang mulai percaya bahwa rally ini benar. Ya, rally itu benar. Kita bisa lihat ya, kenapa kita katakan itu mulai optimis bahwa rally itu kemungkinan besar benar. Ya, teman-teman lihat pertama, The Fed itu akhirnya menurunkan suku bunga. Jadi, wah, udah benar ya. Jadi, padahal bank-bank sentral di semua negara itu sudah turun. Cuman dia doang yang belum turun. Ya, jadi otomatis membangkitkan optimisme orang kalau oh ini benar nih. Ya, sudah mulai nih, sudah kelihatannya akan rally yang sesungguhnya akan mulai terjadi. Itu udah mulai di daerah optimis ini nih. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau retail itu udah ketinggalan begitu jauh ya. Tapi dia udah mulai lihat bahwa katalis-katalis yang ada mulai mensupport apa yang mereka yakini kalau ini kelihatannya akan rally. Ya kan? Nah, begitu rally terjadi, apalagi JP Morgan sudah bilang 8.600 indeks harga saham gabungan pada tahun ini 2025. Ya, jadi kan dia udah mulai belief-nya itu udah mulai dikeluarkan. Dan teman-teman tahu ya, semakin hari nanti kita akan mulai lihat semakin banyak berita-berita positif mulai keluar. Kenapa itu terjadi? Karena di sini adalah fase di mana euforia itu terjadi. Jadi kalau lu lihat dari sudut pandang smart money, barangnya udah cukup dan dia butuh menggerakkan market untuk mulai menampung barang buangannya dia. Ya, karena itulah makanya kenapa katalis-katalis yang ada di bawah itu adalah negatif. Ya, pada saat rally, katalisnya itu akan jadi sangat positif. Jadi berita-berita positif itu mulai nongol di daerah situ. Agar ya lu orang datang lah. Karena sudah saatnya kita buang barang, lu datang gitu. Ya, itu adalah kondisi di mana rally itu nanti akan terjadi. Jadi kalau lihat dari indeks harga saham gabungan lagi, kita balik lagi sini ya. Pergerakan dari 8.200 sampai ke 8.600 kalau JP Morgan itu ya, kita ambil patokan itulah patokan puncak ya indeks harga saham gabungan. Di sini adalah antara optimisme, belief, euforia itu akan terjadi. Ya, dari 8.200 sampai 8.600 itu ada 400 poin. Ya, untuk menggerakkan 400 poin itu butuh masa. Nah, disitulah akan terjadi rally. Mungkin akan melanjut di bulan Januari. Mungkin akan lanjut di bulan Februari. Ya, sampai nanti mungkin akan ada pembagian dividen. Ya, teman-teman mungkin akan lihat ini kalau ini ya, kalau saya boleh ini petain aja ya. Belum belum tentu ya bulan-bulannya sama ya. Misalnya ini akan terjadi ya antara Oktober November ya. Di daerah sini Oktober November. Ya, mulai ya kan? Kemudian habis itu ya Desember akhir tahun biasanya kan ada namanya window dressing. Dia akan ada Santarelli lah dan lain sebagainya kan. Nah, ini mungkin di daerah sekitar Desember. Kemudian euforia mungkin akan terjadi karena ada Januari efek. Ya, Januari, Februari mungkin akan ada di daerah sini. Ya, kemudian habis itu Maret ya kita akan nunggu laporan keuangan kan. Jadi laporan-laporan keuangan mungkin akan keluar, jadi akan koreksi sebentar. Kemudian di sini ini Maret ya, kurang lebih ya. Kemudian di daerah sini ya akan ada rally, biasanya ada pembagian dividen dan lain sebagainya ya. Ini biasanya mungkin saja akan terjadi di April atau Mei. Ya, masih akan ada rally ke atas. Itu biasanya disebut sebagai bull trap. Ya, bull trap. Jadi ya apa ya itu adalah sebuah eh, rebounds ya, rebounds karena memang sudah ada jatuh yang cukup gede. Kalau dari sisi price action kita sebutnya sebagai retest. Ya retest ke struktur sebelumnya cuman untuk mengkonfirmasi bahwa oh ya udah ya jadi semua order sudah keangkut habis itu baru terjadi kolaps yang sesungguhnya ya ini mungkin bukan jangan pakai kolaps ya akan terjadi koreksi yang sesungguhnya terjadi ya kita nggak bilang market akan kolaps atau seperti apa
Tapi setidaknya karena sudah ada rally yang begitu tinggi, ya teman-teman tahu kan, pasti akan ada profit taking yang akan terjadi juga. Ya, apalagi tahun ini kita lihat ya, banyak sekali yang melakukan ekspansi di akhir tahun. Rencana ekspansi di awal tahun, ya di awal tahun atau akhir tahun 2025, awal tahun 2026, yang mulai sudah kelihatan ekspansinya di akhir-akhir tahun ini. Jadi di Q4 itu sudah mulai kelihatan. Jadi contoh misalnya kayak ADMR, ya smelternya kan sudah mulai jadi di akhir tahun ya, bahkan udah mulai cenderung akan mulai mulai beroperasi di antara November, antara Oktober November inilah ya, itu udah mulai akan beroperasi. Kita lihat NCKL juga sama kan, rencana ekspansinya sudah mulai kelihatan gitu lah, ada di akhir tahun ini. Jadi bukan cuma dua itu doang, teman-teman bisa lihat banyak sekali yang apa saham-saham yang rencana ekspansinya di awal tahun itu sudah mulai kelihatan di akhir tahun. Ya kayak WiFi juga sama kan. Dia ngincar frekuensi, dia mulai kelihatan apakah dia akan jadi pemenang. Kemudian dia mau mengakuisisi link, mau membeli link, itu apakah akan jadi apakah akan dipilih menjadi pemenang juga itu juga kelihatannya sih akan ada pengumuman-pengumuman di akhir-akhir tahun ini karena nggak mungkin tahu lama juga ya. Ya itu yang kita lihat. Jadi kalau nanti market akan euforia, ya, buat kita, lu yang sudah punya barang itu udah harus bisa follow the trend. Ya, follow the trend. Lu yang belum punya barang, lu tahu bahwa di daerah situ akan jadi daerah di mana euforia terjadi. Mungkin lu akan jadi kloter terakhir untuk ikut dalam pergerakan itu. Nah, kalau namanya kloter terakhir, jangan berharap gede-gede. Ya, jangan berharap gede-gede. Jadi ya udah kalau memang artinya ya ya kita nggak mungkin ya kalau lu di kloter-kloter awal ya masih ngarepin beggar ya mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya lu dari kloter-kloter terakhir nggak usah ngarepin beggar-beggaran. Ikutin dengan trailing stop patah keluar. Itu aja nge-swing ya. Jadi karena apa? Daerah di mana euforia itu terjadi itu banyak sekali setup-setup yang keluar. Jadi kita bisa lakukan swing dari situ nggak masalah. Ya mungkin ada yang oh gue 20% cukup ya atau 25% cukup. Ya tinggal ambil ambil taking profit pindah aja ke apa saham-saham yang memang katalisnya juga masih utuh eh, apa setupnya juga masih bagus masuk situ ya. Jadi kayak kalau di dalam keadaan euforia teman udah bisa loncat-loncat karena banyak sekali saham-saham yang pasti akan bergerak. Ya, tapi ingat bahwa ini kelihatannya akan mendekati puncak. Nah, puncaknya di mana kita nggak tahu. Selama trennya masih kuat, kita ikut. Ya, ini tolong teman-teman pahami ya. Jadi jangan sampai nanti ikut kayak gini. Sebentar. Ya, jangan sampai nanti teman-teman ikut kayak gini. Ini kan sering kali yang terjadi pada apa yang kita lakukan kan. Ya, lu pada saat optimis, ini kan jalan terus ya. Sampai nanti di euforia, lu baru ikutan. Ini kan biasanya di pucuk-pucuk itu ya. Ya, pucuk-pucuk, wah semua akan ikut-ikutan. Semua berlomba-lomba untuk masuk di situ. Ya, begitu udah sampai di pucuk, nah mulai bingung nih. Ya, pada saat dia di daerah bawah, malah nggak mau, nggak berani untuk ngambil. Oke, ya, ini nanti akan jadi ebook kok. Ya, akan jadi sebuah ebook. Ya, memang agak tertunda aja ebook mengenai psikologi dan psikologi pasar dan psikologi tradernya karena memang saya ada urusan ya. Tapi ini akan jadi sebuah ebook biar teman-teman ngerti gitu loh bahwa kalau kita trading itu nggak melulu kok lu mau bicara mengenai teknikal sama fundamental ya. Tapi kalau lu butuh bagaimana cara lu membaca psikologi pasarnya. Fundamental mungkin boleh bagus saat itu. Teknikal mungkin boleh bagus saat itu. Tapi lu mesti memperhatikan ini kira-kira kalau gue masuk ada di daerah mana dia. Jangan sampai dia udah di daerah-daerah pucuk ya, gue masuk ya walaupun teknikalnya bagus, fundamentalnya bagus, kelihatannya pergerakannya tidak akan terlalu besar. Ya jadi nggak usah terlalu mengharapkan sesuatu yang besar pada saat market sedang euforia dan jangan juga mengharapkan penurunan yang terlalu besar pada saat market lagi fear-fearnya. Ya paham ya? Jadi psikologinya adalah kita ambil pada saat market lagi fear. Kita jualan pada saat market lagi euforia. Nah, kapan kita jualan? Teman-teman bisa pakai trailing stop. Itu adalah
satu-satunya cara untuk mengetahui di mana tren itu berakhir. Karena tren itu ya secara apa technical dan lain sebagainya kita nggak pernah tahu dia akan berakhir di mana. Kita tidak pernah tahu dia akan berakhir di mana. Yang kita bisa tahu adalah apa yang kita bisa kendalikan. Berarti kalau gue bikin trailing stop, lu bisa pakai EMA 20, EMA 50, pakai 711, mau pakai sistem fix 20-25%, lu ambil itu udah selesai trennya buat lu. Ya kalau lu mau ngikutin benar-benar trennya itu sampai patah, sampai benar-benar selesai, terus habis itu mau jualan di pucuk gitu kan, itu nggak pernah kejadian. Hampir boleh bilang nggak ada juga trader yang bisa menebak di mana pucuk itu berada. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita bikin aturan-aturan buat kita sendiri bahwa oh ini trennya sudah selesai. Ini loh, pengertian buat saya tren itu sudah selesai. Ya, lu ketembus MA 50 tren selesai. Udah, gitu aja. Soal nanti dia naik lagi ya itu udah bukan urusan kita. Gitu. Jadi makanya kenapa trading kita itu mekanikalnya itu harus jelas. Ya, saya boleh katakan sekali lagi ya. Trend mekanikalnya lu harus bisa diterjemahkan. Hitam itu hitam, putih itu putih. Itu clear, udah begitu aja. Ya, kalau misalnya hitam, lu bilang kayaknya itu abu-abu deh, kayaknya itu merah deh, kayaknya itulah. Nah, itu artinya mechanical lu masih belum clear. Ada salah satu postingan saya di IG ya. Ya kalau saya juga ada post di YouTube juga yang mengatakan begini. Jadi kalau sebelum lu buy sebuah saham, yang lu perlu lakukan apa? Lu perlu bisa mendeskripsikan kenapa lu buy. Ya, kenapa lu membeli saham ini? Kenapa saham ini? Apa katalisnya bla 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 segala macam. Lu bisa deskripsikan itu enggak? Alasan lu melakukan pembelian itu. Kalau bisa, lu buy. Kalau tidak bisa, stay on cash. Ya, tetap dalam bentuk tunai. Tetap dalam bentuk cash. Itu artinya apa? Artinya mechanical lu saat lu mau melakukan entry, termasuk saat lu melakukan exit, itu jelas. Itu clear. Gue masuk karena ini, gue keluar karena ini. Udah clear. Lu harus bisa menjawab itu. Lu harus bisa bercerita kenapa lu beli. Lu harus bisa mengambil keputusan dengan tegas kenapa gue jual. Jadi kalau itu tidak bisa lu terjemahkan hitam putihnya itu clear, maka lu jangan melakukan pembelian apapun. Gitu. Paham ya? Itu adalah bagian dari psikologi. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mendisiplinkan kitanya, ya kita diri kita dengan apa yang sudah kita backtestkan, apa yang sudah kita benar-benar kita tahu. Ingat ya, resiko itu terjadi karena kita tidak tahu. Oke? Resiko itu terjadi karena kita tidak tahu. Nanti pasti ada pertanyaan, lah tahu aja ada resikonya. Nah, apalagi lu nggak tahu. Tahu saja ada risikonya kan. Apalagi lu nggak tahu. Gitu. Jadi kalau lu bikin setup dan lu nggak tahu win rate-nya itu berapa, winning rate-nya itu berapa, maka ya lu nggak usah trading. Jadi win rate itu, ambil contoh ya. Teman-teman, kan kita ada ini ya, ada ajakan buat 90 hari bikin metode kan. Ya, teman-teman tahu ya. Yang sering jadi masalah trader itu adalah dia mengharapkan win rate ya atau tingkat kemenangan dari sebuah sebuah metode ya tingkat kemenangannya kalau bisa 100%. Ya saya mau katakan kepada teman-teman sekarang sebentar saya pindah ke sini. Nah, yang diharapkan orang-orang adalah win rate yang 100%. Artinya lu itu tidak mungkin kalah. Setiap kali lu entry lu tidak mungkin kalah. Dan itu saya mau katakan kepada teman-teman, udah lu nggak usah usaha apapun kalau lu mau cari win rate seperti itu. Karena lu cari sampai mati pun, sampai dunia kiamat pun, itu nggak akan ada winning rate yang 100%. Ini bahkan sering saya tantang kan. Kalau lu punya metode yang bisa memberikan win rate 100%, lu jual berapa gue beli. Gitu. Kenapa gue berani mengatakan itu? Ini kan nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah, kenapa lu nggak menjual segala-galanya untuk membeli ini? Betul nggak? Karena apa? Itu gampang sekali untuk dikumpulkan. Karena lu nggak pernah kalah. Kapan gua masuk itu udah pasti win. Karena nggak ada kan.
Nah, karena nggak ada, maka lu jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Itu udah pasti sia-sia kan? Ya kan? Nah, jadi saya mau katakan kepada teman-teman, lu cuma butuh winning rate, ya, 40-50% cukup. Gitu. Jadi karena itulah, teman-teman kalau misalnya lagi bangun sistem, lu cari aja dengan segitu. Bahkan 30% juga cukup. Win rate yang 30% juga cukup. Ya, pasti teman-teman orang gila di win rate segitu. Win rate 30, 40, 50% itu lebih mudah untuk dicari dibandingkan dengan lu cari win rate yang 70, 80, 90%. Ya, kenapa saya bilang begitu? Lu teman-teman lihat ya, kita hitung sejenak ya. Win rate 40% artinya apa? Artinya dalam 10 kali trade, 6 kali itu kalah. 6 kali itu kalah, 6 kali itu min, hanya 4 kali menang. Lu kebayang nggak? 6 kali itu kalah, hanya 4 kali itu menang. Nah, kalau kayak gini, bagaimana cara gua win? Ya, bagaimana cara gua menang? Ya, nah, di sini bermain dengan yang namanya risk reward ratio. Jadi lu harus mencari setup yang bisa memberikan lu risk reward ratio 1:2. Ini bukan sesuatu yang berat karena ini minimal. Ya, artinya kalau lu kalah kalah satu, kalau lu menang menang dua. Ya, sehingga kalau gua kalah 6 kali, maka gua minus 6. Tetapi kalau gua menang 4 kali, maka gua akan plus 8. Kenapa plus 8? Karena gua sekali menang itu 2, ya 2. Dan kalau gua 4 kali menang, gua dapat plus 8. Hasilnya berapa? Plus 2. Jadi at the end, lu profit. Jadi bukan berarti trader yang namanya profesional itu tidak pernah kalah. Dia kalah, ya, tetapi dia bisa mengolah kekalahannya. Itu akhirnya menjadi plus. Dengan lu tahu bahwa oh kemungkinan besar dalam 10 transaksi gua akan kalah 6, lu udah siap gitu loh. Lu udah siap kemungkinan besar gua akan kalah 6 kali. Jadi kalau gua kalah 6 kali beruntun, ya kalah 6 kali beruntun, apa yang harus gua lakukan? Ya, mungkin saja nanti 4 kali selanjutnya gua akan menang. Atau dari ini ya, teman-teman tahu ya dari ebook yang Risk dan Money Management, di situ ada dikatakan kita berhenti. Ya, nanti nanti di psikologi trading pasti akan lebih lebih jelas lagi. Kenapa kita perlu berhenti? Karena kalau lu tidak berhenti, nah, ada rentetan ya. Di situ kan namanya capital exposure kan. Ya, di capital exposure itu adalah dia akan mengatur bagaimana kita itu loss tetapi tidak sampai menghancurkan modal kita. Oke? Nah, jadi kalau lu beruntun kalah berkali-kali, biasanya kalau di psikologi kita katakan pasti akan ada emosi yang keluar. Ya, emosi lu lihat kalau orang kalau orang lagi berjudi, orang lagi war tiket dan lain sebagainya, kalau dia nggak dapat-dapat, dia kayaknya lebih semangat untuk lanjut. Ya, lanjut nge-war ya dibandingkan dia berhenti. Ya, lihat nggak? Ya, kenapa? Karena di situ ada eh, kita bilang apa ya? Ada namanya satu zat namanya dopamin ya. Ya, dia malah terus digerakkan, terus diciptakan, terus diproduksi agar oh ini gua harus balas dendam, gua harus gua harus menang dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah win rate ya. Ini adalah win rate. Nah, win rate ini teman-teman bisa dapat dengan cara apa? Dengan cara backtest. Ya, backtest kan pakai apa, pakai data-data masa lampau kan. Nah, dengan adanya backtest artinya apa? Artinya sebelum lu lakukan trading, kita cari dulu senjata lu, kita kerja dulu, bukan lu trading kan begini ya, gue punya modal kok, gue punya uang kok, ya gue punya uang kok, tinggal gue buka akun kemudian habis itu besok gue buy sell buy sell buy sell. Tetapi tidak sesimpel itu teman-teman. Ya, tidak sesimpel itu. Bahkan di risk dan money management kita udah bilang kan, lu ngatur uang buat modal lu trading aja, ada namanya money management. Ya, bagaimana lu mengaturnya? Ya, lu harus mendahulukan yang mana dulu, baru akhirnya lu nyisikan untuk trading. Ya, untuk investasi dan lain sebagainya. Itu aja sudah lumayan ribet kan. Karena saya dapat feedback dari DM,
Ya ampun, ternyata ribet sekali ya. Ya, itu artinya gini loh. Teman-teman kalau misalnya pernah baca tentang ilmu perang, ilmu strategi perang, apalagi yang Sun Tzu punya ya, itu kan yang saya baca. Perang itu dimenangkan sebelum perang itu terjadi. Jadi kalau lu eh, tidak bisa melihat bagaimana lu menang saat 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 lu merencanakan strategi, maka lu nggak usah maju. Lu jangan maju karena lu pasti akan kalah. Yang lu harus lakukan adalah berunding. Tapi kalau misalnya lu pada saat lu susun strategi, lu udah tahu bahwa oh ini kelihatannya menang, ini menang, menang, menang. Lu maju. Karena ada potensi lu menang. Gitu kan? Nah, ini yang kita lakukan di backtest. Backtest mengatakan kepada kita, ya berarti gua harus ngatur dulu strategi. Kapan gue menang, kapan gue pasti menang, kapan gue pasti kalah. Gitu. Jadi lu tahu gitu loh. Ya, win rate ini bukan nggak bisa bertambah loh. Bukan nggak bisa terus naik loh. Win rate ini akan naik terus seiring dengan lu pakai terus itu strategi. Dengan lu pakai itu strategi, lu akan mulai mengerti. Ya, lu akan mulai mengerti. Oh, ternyata ini kalau dipakai begini, ini akan begini. Ini akan begini. Oh, ini lebih baik begini. Jadi pada saat lu kalah 6 kali itu, bukan berarti oh udah kalah 6 kali, ya sudahlah. Selesai. Itu adalah kesempatan lu untuk mengevaluasi, untuk mempertajam strateginya lu. Ya, jadi itu yang kita lakukan pada saat forward testing. Jadi setelah back test, lu forward testing, lu lakukan testing dengan data real. Pada saat lu forward testing, lu evaluasi terus. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Di situ ada namanya jurnal. Oke? Jurnal ini adalah buat mengevaluasi win rate-nya lu bisa naik apa enggak. Kalau lu tidak pernah mengevaluasi ini, win rate lu tidak akan pernah naik. Ya, itu pengalaman saya, oke? Itu pengalaman saya. Wah, jadi yang saya cari tidak 100% sebuah strategi yang 100%. 70, 80, 90% juga saya lupakan. Yang saya cari adalah ada sebuah sistem, ada sebuah metode yang punya winner 40, 50, bahkan 30% pun saya ambil. Ya. Nah, kenapa saya ambil? Karena saya tinggal lengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi misalnya kalau misalnya ya, yang 30% win rate, maka saya perlu mensyaratkan apa ratio saya itu adalah minimal 1:2,5. Ya, 1:2,5. Jadi kalau saya kalah 7, kalau saya menang berarti 3 kali 2,5. 3 kali 2,5 itu adalah 7,5. Ya, itu adalah plus 0,5. Nah, saya masih punya keuntungan di situ. Dari 10 kali pertandingan, 10 kali trading, saya masih bisa untung 0,5. Ya, jadi buat saya, oke, udah cukup itu. Saya tinggal forward testing sehingga nanti win rate-nya pasti naik. Kenapa? Karena saya evaluasi. Ini kalau dikalah, kenapa dia kalah? Ada nggak cara memperbaiki? Ya, ada nggak cara memperbaiki? Teman-teman kalau baca Atomic Habit ya, di situ kan ada menceritakan soal em, apa regunya pesepeda Inggris. Ya, regu pesepeda Inggris itu tidak pernah menang. Ya, tidak pernah menang. Ya, cuma juara dua, juara tiga, segala macam. Ya, kenapa itu terjadi? Nah, itu yang dicari. Kenapa tidak pernah menang? Apa yang harus dia lakukan? Ternyata dia melakukan perubahan-perubahan kecil. Contoh, ya dia mengganti bahan baju yang mereka pakai menjadi lebih tipis, lebih eh, apa namanya? Dia bilang aerodinamik. Jadi enggak malah nahan angin, tetapi malah bisa membelokkan angin. Ya, sesuatu yang kecil. Terus habis itu mereka mengganti ban misalnya. Ban, ban, ban itu, ban sepeda. Ya, kemudian habis itu mereka mencoba untuk apa mengatur bagaimana mereka mengkayu sepeda bahkan. Itu sesuatu yang kecil-kecil, bukan mengganti pemainnya dan lain sebagainya. Dia cuma menggantikan sesuatu yang kecil aja. Makanya disebut atomic habit kan. Sebuah perubahan kecil aja. Ya, akhirnya jadi gitu. Ya.
Oke, bagaimana cara menentukan apakah harus? Iya betul. Ya, kita jelas gini. Untuk namanya risk reward ratio, artinya kita kan butuh namanya trading plan. Trading plan isinya apa sih? Trading plan isinya kan kalau ini ya, simpelnya adalah ada SL, ada entry, ada TP, ya kan? Nah, jarak antara entry ke SL itu adalah satu. Jarak antara entry ke TP ini adalah ya dua, gitu. Jadi ini metode ini untuk memastikan lu bisa bikin ini, gitu. Nah, karena risk reward ratio ini adalah sebuah syarat mutlak di dalam menentukan metodenya lu. Ya, apalagi kalau misalnya, oh, ratio gue ternyata cuma 30% nih. Udah gue main-main ini cuma 30% doang. Ya, menangnya. Oh, ya udah. Berarti ratio lu mainin. Bisa jadi, kalau gue mau menggunakan metode ini, maka ratio gue harus 1 banding 3. Sehingga kita harus cari, oh, di mana gue entry yang loss-nya 1, tetapi kalau dia TP, itu bisa kena 3. Gitu. Jadi kalau dia memenuhi syarat ini baru gue masuk. Kalau dia tidak memenuhi syarat itu gue tidak masuk. Gitu ya. Nah, tapi seiringnya waktu ingat kalau lu jurnalin ini otomatis bisa meningkat. Jadi dia tidak akan melulu 30%. Itu yang dilakukan oleh trader-trader. Itu yang dilakukan oleh saya juga. Awalnya win rate saya ya ancur-ancuran lah. Pasti. Gitu. Tapi seiring dengan waktu dia berkembang. Teman-teman kalau ngikutin saya dari awal ya sejak channel YouTube saya ada lah ya. Teman-teman tahu bahwa dulu itu kita mainnya adalah scalping. Ya, pada saat saya scalping, apa yang saya screening? Saya screening adalah bearish engulfing dan bearish engulfing, bullish engulfing. Yang saya mau cari itu adalah penutupannya adalah bullish engulfing. Udah, semua saham-saham yang tutupnya bullish engulfing, saya perhatikan besoknya. Saya perhatikan besoknya. Kalau ada 10, ada 20, saya ambil semua 20-20-nya. Ya, nanti ada yang ini, ada yang dapat arah dan lain sebagainya yang saya jual. Ya, nanti ada yang dia turun ya, kena stop loss ya udah saya buang semua. Kayak gitu, ya. Nah, akhirnya ya dapat segitu. Itu dulu pertama saya pakai itu. Nah, kalau lu lihat saya dulu pertama kali pakai indikator apa? Bollinger Band. Itu yang saya pakai, Bollinger Band. Kemudian habis itu saya masih juga pakai ada itu yang Golden Cross, Dead Cross untuk ini moving average. Itu saya masih pakai. Kemudian habis itu MACD crossing segala macam ya. Itu semua akhirnya apa ya? Metodenya akhirnya semakin lama semakin mengerucut kan. Ya, dan ya sampai hari ini. Ya, dan apakah itu udah berhenti? Enggak. Kita masih akan terus menyempurnakan metode itu. Ya karena itulah makanya kalau dibilang trader itu udah cukup lah segitu, nggak ya eh, apa ya nggak akan apa sampai kemana-mana dan lain sebagainya. Enggak, lu akan terus berkembang kok. Ya lu akan lihat bahwa oh ini kayaknya masih bisa begini nih. Ya kenapa saya akhirnya dapat tuh metode yang mengenai pullback. Jadi kita nggak beli di pucuk dan lain sebagainya. Itu dapat dari mana? Ya dapat dari backtest yang saya lakukan, dari evaluasi yang saya lakukan. Akhirnya kita dapat yang itu. Itu pun nanti akan kita sempurnakan terus. Ya sampai akhirnya perfect gitu. Bukan mau saya perfect banget ya. Maksudnya udah sampai kepada sebuah taraf bahwa kayaknya ya udah begini aja ya. Mau diubah lagi ya paling cuma naik 1-2% doang gitu kan. Ya udah dia udah sampai optimal. Oh kalau dia udah optimal ya sudah kita pakai itu gitu ya. Oke. Oke teman-teman. Jadi oke ya. Nah berikutnya ini udah ya. Berikutnya adalah saya mau review ya. Kemarin kan teman-teman lihat ya ada saham yang naik kenceng ya. Misalnya contoh ini ya. Ini kan dia sempat naik kemarin itu adalah 4% lebih ya. BBNI, kemudian habis itu turun balik. Kemudian habis itu BMRI. Ini udah sempat kita bahas kok ya. Nah ini BMRI naik 3,26. Kemudian habis itu hari ini turun balik lagi. BBCA juga sama. Ya, dia sempat naik 2,34. Kemudian habis itu turun lagi ke bawah.
Ya, BBTN mungkin masih agak ini ya, agak stabil ya. Nih, dia naik 4,66, kemudian habis itu turun balik lagi ya. Apa yang terjadi di sini? Yang kita lihat itu adalah saham-saham perbankan ya. Ini mungkin yang video tentang saham-saham Himbara ya. Saham-saham perbankan rata-rata sebenarnya sudah under value. Under-under banget enggak ya. Tetapi kita udah boleh golongkan dia menjadi barang-barang yang cukup murah ya. Barang-barang yang cukup murah. Apalagi sekarang udah mau jalani window dressing ya. Jadi ini bisa jadi akan jadi incaran apa market maker untuk mempercantik portofolio mereka. Oke, ya. Kemudian kedua, katalis yang kedua untuk saham-saham perbankan ini adalah aksi-aksi koboi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sekarang. Ya, dia ke Bursa Efek Indonesia, dia pergi ke ke Mandiri, ke BNI ya untuk ngecek bagaimana caranya penggunaan uang yang sudah sudah dititipkan ke mereka. Nah, yang agak ajaib memang kalau saya tidak salah ya, dia mengatakan bahwa Mandiri itu minta lagi. Jadi artinya sudah banyak sekali yang disalurkan. Ya, oke Pak. Ya, sudah banyak sekali yang disalurkan. Ini yang mendorong optimisme di pasar. Ini yang mendorong optimisme di pasar. Nah, optimisme ini kan tidak bisa cuma berdasarkan kata-kata, ingat ya, tidak bisa berdasarkan kata-kata. Dia selalu harus berdasarkan data. Nah, datanya sudah ada belum? Data yang diperlihatkan pada saat laporan Q3, memang sebelum ada ini ya, belum ada kucuran likuiditas dan lain sebagainya, itu menunjukkan adanya penurunan pada laba mereka. Ya, walaupun nanti overall pasti ada inilah, ada ada mungkin kenaikan yang sedikit atau penurunan yang sedikit kita nggak tahu. Ya, tapi kita tinggal tunggu aja bagaimana reaksi pada saat menjelang akhir Q4 ya. Ya, tapi yang kita lihat adalah ya ini ya secara teknikal, secara fundamental, memang saham-saham ini udah ini ya, udah kita boleh katakan udah cukup murah. Ya, udah cukup murah. Cuman tinggal menunggu trigger. Ya, triggernya apa nih untuk bisa apa ya seenggaknya menggerakkan kembali di daerah untuk technical daerah support ya daerah supply demand ya ini kan daerah di mana dia sempat nongol volume ini juga kembali lagi nongol volume kan ya jadi kita berharap adalah daerah sini itu bisa menjadi sebuah support yang cukup kuat ya cuman ini jangan ditembus jangan diuji-uji terus kalau diuji-uji terus dia rawan jebol. Ya, dia round jebol. Jadi kalau teman-teman tanya untuk saham-saham yang ini, saham-saham big cap ini, saya update-nya begitu kurang lebih. Ya, dia punya potensi menjadi saham-saham yang akan dipakai untuk window dressing karena secara teknikal juga sudah ada di daerah support. Kemudian habis itu secara fundamental itu dianggap secara value itu dianggap juga sudah cukup murah. Ya, sudah cukup murah. Cuman jangan jangan itu ya, jangan beranggapan bahwa murah itu berarti saatnya kita masuk. Tidak ya. Murah itu ya bisa jadi lebih murah lagi ya. Tetapi ini kan adalah saham besar ya, saham Big Bang ya, saham Big Five ya apa em, Indonesia kan nggak mungkin akan dibiarkan turun terus. Ya, iya, maksudnya mungkin saja kalau kalau berdasarkan fundamentalnya yang jelek ya. Tapi kan fundamentalnya overall oke-oke saja. Ya, baik-baik saja kan. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah secara teknikal kita cuma mau mengkonfirmasi adanya perubahan pada tren. Ya, perubahan pada tren, teman-teman tinggal perhatikan yang satu ini nih. Ya, ini misalnya contoh ya, untuk BMRI ya. Kita mau perhatikan titik ini. Karena ini udah terjadi kemarin. Ya, ini kalau kita ambil metode eh, yang 5 candle, maka ini duanya sudah terpenuhi, yang sebelah kiri. Tinggal besok ini dia harus turun. Ya, besok ini dia harus di closing. Ini kan eh, berarti Senin ya. Senin itu dia harus closing di bawah ya sehingga kita bisa dapat high-nya. High-nya ini. Jadi high ini 3.930 ini menjadi sebuah patokan buat kita em, secara minor itu terjadi change of character apa tidak. Ini ya, minor. Jadi buat teman-teman yang agresif lah ya. Jadi kita akan tunggu dia ini turun. Ini turun ya. Besok itu harus turun. Senin itu harus turun. Ya, kemudian habis itu ditutup lebih bawah.
Terus habis itu yang kita harapkan adalah next, kita nggak tahu nanti skenario berapa, tapi yang pasti adalah kita tunggu dia break ini. 3930. 3930. Nah, itu secara minor itu akan terjadi namanya change of character. Ya, change of character itu di BBRI, ya, di BBRI. BMRI pasti udah kelihatan karena kemarin kan sudah ini kan semua semua Big Bang itu sudah naik, ya kan? Nah, ini kan udah kelihatan. Ini kan dua, ya, dua sebelah kan sudah terjadi. Nah, ini adalah hanya nih BMRI. Ya, jadi yang mau kita tunggu adalah 4450. Ya, jadi dia harus jebol ke atas. Jadi besok Senin dia harus turun, ya, dia harus turun. Nah, habis itu ya skenario bagaimana? Ya, kita tinggal tunggu dia tembus 4450. BBCA itu juga pasti sama. Jadi kemarin itu udah jadi sebuah highlight ya, sebuah kayak inilah, kayak si market maker itu ninggalin jejak. Kalau ini adalah titiknya, ya, 7700. Ini adalah titik untuk BBCA. Cuma BBCA ini agak rawan dikit ya. Kenapa? Karena dia posisinya tidak seperti BMRI atau BBRI yang sudah sideways. Ya, ini masih dalam keadaan downtrend. Ya, tapi minornya kalau teman-teman mau ambil itu teman-teman perhatikan 7700. Ya, pastikan dia break, ya pastikan dia naik, ya nanti dia mungkin akan break beberapa struktur sebelumnya, ya kemudian habis itu retest. Ya ini BBCA, kemudian habis itu BBNI ya, akhir ya. Ini BBNI. Kalau teman-teman lihat BBNI, ini juga sudah kan, ini adalah high-nya. Ya, yang kita mau perhatikan 4150. Ini minor ya, minor trend. Jadi yang mungkin kita harapin adalah ya seenggaknya sampai akhir tahun ada pergerakan lah ya. Ya, either itu dia ngambil resisten atau apa gitu kan. Tapi setengahnya ada pergerakan di situ. Cuman ya saya harus katakan juga kepada teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih ngefans banget sama yang Himbara, big cap begini, untuk untuk pasar yang sedang euforia, cuannya nggak gede-gede. Ya, cuannya nggak besar-besar. Justru pada saat yang sedang euforia-euforia begini, lu mesti cari yang second liner. Ya, second liner ini cuma memenuhi aja permintaan teman-teman yang DM soal oh bagaimana nih Big Bang Big Bang Big Bang ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau Big Bang minornya ya ini yang kita lihat high dari candle yang sebelumnya, high candle sebelum sehari sebelumnya yang terjadi pergerakan itu lo tandain menjadi titik high-nya. Nah, lu tinggal tungguin dia break. Pada saat dia break itu akan menjadi eh, awal ya mungkin pergerakan minor ya cuma uptrend minor loh ya bukan berarti dia akan naik terus ya ini cuma akan jadi uptrend minor ya lu bisa ngambil untuk berapa persen lah biasanya kalau Big Bang begini paling ya kayak BCA kemarin kita dapat maksimal sekitar 30-an ya ya kalau dalam keadaan begini ya mungkin 10-15 juga lu udah syukur banget oke cuman ya tidak menarik kalau kita trader untuk sekarang euforia ngambil Big Bang tidak menarik ya lebih baik kayak misalnya kita lihat ya. Ini WiFi. Ini bukan untuk itu ya, teman-teman buat ikut lagi ya. Ini udah, nah ini targetnya sebenarnya udah ya. Udah dapat 13940. Ini waktu webinar kemarin masih inget ya. Ini 3940 sudah capai, sudah ini ya kalau ini euforia masih berlanjut, kita tinggal lihat ke 4560. Kalau dia masih berlanjut juga, next kemana? Next ke 5425. Ya, ya, udah sampai situ dulu. Kan masih ada lanjutannya ya, teman-teman tahu sendiri lah ya. Oke, nah contoh udah contoh ini aja ya. Ini yang kita lihat. Nah, sebenarnya masih banyak. Ada beberapa hal kayak misalnya tadi kan saya sempat bahas ya soal oh itu gosip Pak, udah nggak usah dengar. Ya, kalau kita punya ukuran itu sampai 7850 aja. Ya, ukuran kita itu disampai ke 7850. Udah nggak ada lagi yang lain. Gitu. Ya udah sampai situ dulu ukurannya kita ini. Nah, nih ya. Jadi ini dari 5425, 6350 sampai ke 7850 udah. Jadi ini step by step ya. Dia sampai dulu 4600, habis itu baru kita lihat target selanjutnya 5400. Kalau katalisnya masih bagus, ya next sampai ke situ. Ya, kalau cuman gosip doang nggak ada ukurannya susah Pak.
Ya, oke. Nah, saham-saham lain sama juga gitu. ADMR belum kita ukur sih ya. Ini ADMR. Ya, ini kan dia udah break nih. Nah, udah, teman-teman udah tahu dia udah retest segala macam. Ini kita pakai struktur doang loh. Ya kan, dia udah break kan? Nah, kalau udah break lu ini kemudian dia udah retest. Berarti kan teman-teman udah bisa ambil dong. Gitu. Nah, bisa udah clear. Ya, oke, udah ya ini ya. Eh oke ya 711 ya. Oke, kita lihat sebentar yang ini ya. Ini misalnya kita ambil kan di sini. Buang dulu. Ya, kita ambilnya di sini kan. Ada MR ya. Ya, ada MR kan di sini ya. Oke, makanya kalau saya bilang trend kalau masih masih bagus banget lu pakai MA50, tapi kalau misalnya lu mau pakai yang 720 juga nggak masalah. Ya oke, nah kita anggap ya ini adalah area kita masuk. Kita anggap ya, ini rata-rata kita masuk 1070 kan. Apa yang kita lakukan untuk 711? Yang kita lakukan adalah pertama, lu cek dulu nih, floating profit lu adalah 7%. Udah kan 7 kan? Nah, begitu lu 7, lu nolin. Jadi SL lu kan, misalnya tadi SL lu di sini. Kalau udah 7, maka SL lu jadi nol. Udah, transaksi ini sudah tidak ada ruginya ya, karena dia udah naik. Nah, next habis itu kita mau lihat nih, dia sempat berapa tinggi. Ini anggap ya, dimasuk, kemudian habis itu dia sempat setinggi 42%. Yang 42%. Apa yang kita lakukan? Dari 42 lu kurangin 11. Dari 42 lu kurangin 11. Itu kayak gitu, 711. Ya, ini. Nah, udah segitu. Jadi artinya kalau teman-teman udah, ini kan udah turun nih. Lu pakai 711, berarti sampai sini. Itu udah selesai. Itu udah selesai. Jadi apa yang lu teman-teman ambil adalah dari sini. Sampai sini udah selesai. Jadi ambil 27,5%. Wis, udah clear. Ya, kalau kita pakai MA50 gimana? MA50 masih di bawah. Masih di 1070 itu masih jadi nol. Ya, jadi kalau itu kurang lebih lah kalau 711 sebenarnya penerapannya gampang kok. Ya, kalau dia udah naik 7 lu nolin. Kalau setiap kali dia udah bisa turun 11 lu tinggal turunin 11. Begitu kena keluar udah selesai gitu. Ya. Nah, habis itu kita mau masuk gimana? Kalau bagus masih bagus, ADMR sebenarnya ada retestnya. Ini kan real retest ya. Nah, ini kan dia retest ya. Ini posisi dia retest. Udah gitu aja. Tidak tadinya eh, ini gimana sih Pak? Tak jadinya eh, eh, ini typo banget sih Pak. Lu lagi nyetir pesawat apa gimana sih? Oh ya, ini ya dia trend followingnya masalahnya ya karena pergerakannya gede kan Pak. Ya kalau pergerakannya besar, kalau pergerakannya besar itu lu mau nggak mau ya lu pakainya apa? EMA 10 kalau nggak EMA 20 kan? Kalau pergerakannya kencang begitu. Ini kalau pakai EMA 10 aja masih ini kok. Kayaknya masih bisa ikut ya. Bentar ya. Kita lihat ya. Ini kan pergerakan ini nggak masih ingat nggak pergerakan yang tegak lurus. Ya pergerakan tegak lurus kita pakainya 10 kalau nggak 20. Ini kalau kita 10, ini sih sebenarnya kalau dibilang tegak lurus juga enggak ya. Ya ini 10, ini 20. Ya, ini ya 10 20. Oke, udah. Ya udah kayak gitu. Ya itu aturan 711. Gue udah nggak mungkin ganti, Pak. Ya, tapi ya udah udah dapat segitu. Nanti tinggal itu aja. Tinggal kita masuk lagi di mana dievaluasi aja karena memang 711 itu memang tidak tidak apa ya eh, mungkin sebenarnya kalau 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 saya bilang ya 711 itu jauh lebih baik untuk mengikuti saham-saham yang fluktuatifnya tinggi justru. Ya kalau kalau buat saya loh ya, yang buat saya sih cuma melihatnya adalah justru yang fluktuatif tinggi itu jauh lebih enak gitu. Cuman kalau lu lihat ya, lihat katalisnya kayak WiFi, ADMR sebenarnya kan cukup bagus untuk ini loh. Untuk apa?
untuk follow the trend ya. Kalau lu tahu follow the trend kan, pakai EMA 50 kan kita pakainya. Eh, Idealnya diaktifkan saat-saat atau jam-jam tertentu. Enggak juga sih Pak. Ya, 7.11 itu selalu, kan closing kita selalu adalah pada saat di dekat-dekat closing juga kan, gitu. Ya, ini juga belum tentu loh dia akan naik lagi. Ya kalau dia turun lagi gimana? Ya kan? Itu kan tetap aja selamat gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan karena kena stop up ya sama kayak SSIA ya kemarin ya. Stop up ya. Ini ini sih saya nggak kena stop up. Kenapa nggak kena stop up? Pertama memang saya pakai EMA 50. Kedua saya nggak sempet ngelihat sih ya. Jadi ya yang gonjang-ganjing ini malah saya nggak sempet apa benar-benar lihat. Ini kayak misalnya SSIA nih. Kan kita tahu ya, lu udah tunggu sekian lama lu, oke? Daily aja Bu, daily aja. Nanti kalau misalnya dia udah apa kelihatannya masih agak itu ya, baru kita pindah ke weekly. Kalau memang lu mau ikutin trennya benar-benar sampai kelar ya, kayaknya masih lama banget katalisnya nih. Lu baru pindah ke weekly. Jangan monthly. Monthly itu kita nggak main. Ya, saya rasa untuk daily juga sebenarnya udah cukup banget ya. Ini misalnya kayak SSIA nih. SSIA kan lu udah tunggu sekian lama ya. Ya, sekian lama. Bahkan ini masih sempat saya call kan. Kalau lu mau beli-beli ya. Ya, kemudian habis itu dia break. Nah, ini break kemudian habis itu nggak tahu teman-teman kejar nggak? Ya, waktu pergerakan dari sini ke sini aja kalau nggak salah udah 20% lebih. Nah, dia kalau udah bergerak 20%, dia turun sebanyak itu sebenarnya wajar aja. Ya, wajar apalagi kan ini udah naik agak cepat kan. Dia teman-teman lihat dia retest akhirnya. Ya, retest kan. Ini kalau nggak salah saya masih sempat itu ya, masih sempat ngomong kayak ini SSIA kalau teman masih mau masuk pada saat dia retest. Ya. Oke. Nah, dia retest kan. Hari ini mungkin dia naik berapa? 6%. Tapi itu belum berarti dia akan langsung naik loh. Cuman dengan setup ini, ya kita kita sih ya apa cukup yakin ya. Karena katalisnya udah selesai. Walaupun turunnya mungkin nggak sampai ke 61,8 ya. Tapi setidaknya dia udah turun di situ. Kalau lu lihat ke sebelah, ini kan ada di daerah-daerah sini kan. Ini area supply dan demand kan. Dia udah turun di situ. Ya, kemudian habis itu kalau ada setup nongol, apa ada volume nongol, ya mungkin itu sesuatu yang memang sudah di itu ya. Ya nggak perfect-perfect banget sebuah sistem, tapi teman-teman juga tahu kan, dia udah di bawah 50 sebenarnya kita udah bisa cicil kan. Ya, karena ini udah diskon kan di bawah 50 kan. Kalau dia bisa turun sampai ke 61,8 lebih baik kan. Jadi jarak ke stop loss kita kan lebih kecil, ya kan? Nah, kalau lo terapin 7.11 di sini, memang kena stop up kan. Sebentar, mana? Ini dia kalau kita beli daerah, anggaplah daerah sini ya. Dia kan udah naik ke 28%. Betul ya? 28, dia turun 11 aja. Turun 11 gimana? Nah, udah. Sini kan. Ya, kalau 28 kurang 11 itu berarti ya teman-teman masih kantongnya 17%. Udah gitu aja. Gitu. Kalau memang lu mau terapin 7.11, ya udah nggak apa-apa. Lanjutin dengan 7.11. Tinggal eh, pasti ada yang bilang kan, gue nggak puas dengan 17%. Karena mulai maruk nih. Ya, ya udah cukupkan aja dulu di situ. Nah, jadi artinya teman-teman nanti tinggal adjust. Gue kayaknya cocok dengan trailing stop yang mana. Ya ada kalanya 7.11 itu bagus. Contoh ya, kayak Raja itu sebenarnya kalau lu terapin 7.11 sampai hari ini nggak kena lu, ya nggak kena. Tapi kalau kita pakai EMA 50 jauh loh, lu pasti was-was kan, ya, lu pasti was-was juga kan. Coba bayangkan, ya. Tapi kalau misalnya gue terapin 7.11, anggap di sini lah ya. Dia turun nggak? Oh, nggak kena kan? Nggak kan? Ya, nggak. Ya, tapi ini, oh nggak kena. Karena dia cuman shadow doang kan. Ini loh ini. Ini kan turunnya lumayan jauh nih. Ya, ini 11-nya di sini. Nah, ya nggak kena kan? Kenapa? Karena yang candle yang kedua kan shadow doang. Ya, berarti gua nggak kena kan? Nah, kemudian habis itu dia udah naik ke atas nih. Itu berapa? 11. Nggak kena juga. Ya kan? Karena dia udah closing di atas.
Ya ini 711. Makanya penerapannya teman-teman nanti tinggal itu ini. Kalau dia begini, sebenarnya saya jauh lebih senang dengan 711 karena saya bisa melindungi melindungi floating profit saya lebih 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 gede gitu, lebih gede. Lu bayangin MA50 masih di bawah sini nih. Masih di BEP ya, masih di BEP gitu loh. Jadi ya, nanti teman-teman pasti itulah. Pasti dapat feel-nya lah ya. Gua di mana 711. Kalau memang dia udah kena, ya sudah. Saya masih cukup senang kok dengan 711 itu. Karena pada prinsipnya, apalagi saat saat ini ya, saat market sedang euforia, kok bisa loncat? Ya kemarin siapa itu yang komen tuh, yang ngomong, ini saham-saham rekomendasi kita udah mulai itu ya, udah mulai keluar, udah mulai jalan-jalan, tapi porto kita agak penuh nih. Lu nggak bisa loncat jadinya, gitu ya. Kemarin agak ragu. Em, oh iya, esensial, iya. Apa? Emang kelihatan banget dia sedang retest untuk ke struktur sebelumnya. ADMR sebenarnya enggak sih. ADMR mungkin karena dia baru ya. Bisa nggak yang turun 11 buat masuk lagi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, karena itu memang untuk keluar, bukan untuk masuk, Pak. Ya, lu masuk kan kita tahu ya. Kita punya setupnya ya cuman money spot, comet untuk pullbacknya. Ya, belum belum ada lagi setup untuk yang masuk yang kenceng. Biasanya kalau udah kenceng udah kita tinggal udah. Cari aja yang lain lah. Ya udah bungkus aja untungnya. Apalagi kalau lagi euforia ya, lu nggak usah pusing dengan inilah. Nggak usah pusing dengan nggak punya watchlist. Ya kan? Kalau kayak kan kemarin saya udah bilang ya, 711 itu lu boleh terapkan kalau watchlist itu memang lagi banyak. Apalagi lagi euforia. Ya itu jelas lu tinggal loncat-loncat punya enak banget. Ya kayak kayak sekarang lah ya. Nanti kita akan lihat ya. Oh ya. Ini mungkin ini udah ya. Nggak eh, nggak ada komen-komen yang lain dulu ya. Nih, kayak Humi. Saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak tahu. Apakah katalis etanol itu bisa nggak ini apa menggerakkan ini? Ini soalnya udah saya perhatikan nih. Dia turun. Nih, teman-teman bisa lihat nggak? Ya, ini volume nggak ada ya, dan dia udah sampai di situ loh. Ini yang apa yang webinar kemarin kan? Apa mungkin ya dia turun dari situ sampai ke situ ya? Dari 220 sampai ke 117, apa mungkin ya? Nggak ada yang nggak mungkin. SSI aja lu dari awal ya orang bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Sampai kan, ya kan? Nah, poinnya di mana? Katalisnya masih utuh, ya dan ini pergerakannya juga cepat. Lu coba nih, Humi lu terapin 711. Lu apa nggak nggak merasa terselamatkan? Ya ini 711 di mana? Ini turun 11. Ya kan? Udah kelar loh di atas itu. Ya closingnya di mana? Di sini. Anggaplah lu keluar di sini. Ya, anggap lu keluar di sini ya. Jadi artinya kita buy berarti kan dari sekitar manis anggap kita break kita buy ya. Itu 130%. Ya kan? Lu pakai MA50, keluar lu sini. Itu. Ya sebenarnya tetap bersyukur sih. Itu untung bukan rugi. Ya, tapi ini teman-teman perhatikan ini ada gap nih ya. Jadi antara 67 sampai 61,5 itu ada gap tuh. Dari 106 sampai 117 ya. Ini sih curiga saya ya. Kelihatannya semua akan dapat bagian. Ya, curiga saya. Nah, yang kedua itu adalah Molly. Tapi ini ingat di update etanolnya. Ya, di update etanolnya. Saya nggak tahu nih apa sudah mulai gila-gila nih soalnya. Ditemukan etanol 2,5% kan di ini ya di minyaknya Pertamina. Kemudian habis itu malah mau dijadikan fix ya, malah mau jadikan mandatory 10% malah. Jadi kayak biofuel yang mau dicampur etanol. Teman-teman tahu kan ya? Yang ada ini loh, ada wacana kalau bensin selain solar, solar kan udah pasti dicampur biodiesel kan. Nah, si bensin-bensin ini akan dicampur etanol.
Ya sekarang mungkin akan jadi B10. Nah, itu kalau sampai diketok palu, dua saham ini kan udah jalan ya. Lu nggak usah perhatikan lah ya. Kita akan tunggu nanti dia di pullback. Ya, ini kan high-nya belum ada kan? Lu tungguin high-nya aja. Tapi ini satu ini, ya kalau lu cek 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 itu ada hubungannya sama etanol. Bukan etanol sih, ada hubungannya sama transportasi yang berhubungan dengan minyak-minyak itu. Ya, apakah ini nanti akan jadi atau tidak? Tapi secara setup segala macam itu sesuai. Cuman katalisnya yang mesti dipertajam. Ya, katalisnya butuh dipertajam. Jadi ini yang baru bisa saya update. Yang lain-lain nantilah ya. Ya, saya punya waktu Sabtu dan Minggu untuk menggodok itu dulu. Nanti Senin saya kasihin ya. Ya, oke teman-teman. Eh, Kayaknya pertanyaan-pertanyaan udah saya jawab lah ya. Eh, eh, Udahlah ya, itu nanti hari Senin aja ya baru kita tanya jawab ya. Ya, pertama sudah langka. Oh iya. Oh kemarin kemarin saya pikir saya di daerah doang, pertama gak ada. Ya, ternyata sudah mulai ya. Apa itu ya? Ya, ya apa ya kita tinggal lihat lah ya bagaimana proses ke depannya. Tapi yang pasti itu butuh butuh ini butuh keputusan ya. Tinggal kita update aja keputusan etanolnya. Nah, untuk yang B50 kelihatannya akan jadi ini, akan jadi tahun depan ya. Tahun depan kelihatannya akan jadi diterapkan untuk B50. Ya, jadi artinya biodiesel itu masih untuk CPO, sorry. CPO itu kelihatannya masih akan jadi sebuah trend. Jadi kalau lu masih punya TAPG, udah hold aja. Ya, nih, TAPG. Ini udah, sebenarnya udah target nih. Ini udah selesai nih. Gue nggak tahu lagi bagaimana cara mentarget ke atas lagi. Tapi ini targetnya udah kelar. 1945 itu udah kelar. Ya kalau gue mau keluar hari ini sebenarnya udah selesai ya. Ya, apakah ini ya, kita bisa target begini nggak ya? Sebentar. Apa ini saya pakai target baru ya? Coba kita lihat ya. Kalau teman-teman tanya, ini kan targetnya udah kelar nih. Kita coba pakai target yang baru ya. Ini dari 1, 2, 3. Oke. Break ini. Oh ya, ini. Loh, 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 loh. Kok nggak mau ya? Bentar. Oh, udah. Ya ampun, nggak kelihatan. Oke, ini target-targetnya nih. Balik ke daily dulu deh. Nah, ini targetnya nih. Jadi artinya kalau target kemarin kan udah kelar nih. Jadi dia mungkin saja akan sampai ke 2430 nih. Jadi dari sini masih ada berapa persen ya? Ini target baru ya. Masih ada 26%. Ya. Ya apalagi kalau nanti kalau misalnya ekspornya jadi segala macam ini akan jadi target barunya. Ya 2430. Ya pokoknya teman-teman udah tinggal ikutin tren lah. EMA 50 juga udah tinggi banget kok di sini. Di 1570 ya. Oke. Ya, saya pikir ini cukup dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Soalnya saya masih agak bindeng-bindeng gitu ya. Kebanyakan kuliner situ. Ya, oke. Jadi kita akan ketemu nanti buat yang komunitas hari Senin ya. Nanti yang umum nanti hari Rabu lagi ya. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya untuk hari ini. Saya izin pamit dulu ya. Thank you semua. God bless.